Jadi mau saya turun? Turun ke Semono. Di bis itu orang dari lebih dari ada. Oke, turun. Keadilan itu harus ditegakkan bukan hanya kami dari pihak. Tolong diperiksa semua kamar dan termasuk penumpang yang ada di bawah, apa mereka memang benar punya booster apa enggak gitu. Layaknya teroris, penumpang kapal diturunkan paksa oleh KKP hanya karena belum booster. Sudah menggenggam tiket, beberapa penumpang kapal laut tujuan Manado Ternate gagal berangkat pada Kamis 1 September 2022 kemarin. Penyebabnya, karena ketentuan yang mewajibkan warga dewasa sudah mendapatkan suntikan booster sebelum berangkat menggunakan transportasi laut. Di saat COVID-19 mereda, keluar aturan baru ini. Sayangnya, belum tersosialisasi dengan baik sudah diberlakukan, kata Ges, salah satu penumpang asal Languan yang datang ke Pelabuhan Manado menggunakan layanan taksi online. Ges dan rekan-rekannya kecewa karena sudah membeli tiket tapi tidak bisa berangkat. Sempat memohon kepada petugas kantor kesehatan Pelabuhan Manado dengan alasan belum mengetahui ketentuan baru tersebut, tapi tetap tak diizinkan. Sedihnya lagi, salah satu penumpang jatuh sakit karena melihat perlakuan KKP. Dengan uang pas-pasan, harus kembali lagi ke Langongan. Esok akan datang lagi setelah booster. Kita tunduk aturan meski belum disosialisasikan, ucapnya. Sementara, sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut mengaku sedih. Hanya karena tidak di-booster, penumpang diberlakukan seperti teroris, diusir dari kapal. Padahal, sosialisasi soal penumpang laut di mana ada wajib booster sendiri sangat minim, celutuk Albert, asal Malalayang. Masyarakat menyayangkan aksi pengusiran penumpang bertiket yang terkesan kurang manusiawi dan tanpa solusi. Petugas KKP hanya tahu wajib booster, tapi tidak menyediakan layanan booster di dalam pelabuhan. Kami anggap tidak bijak, ungkap Tony asal Mapanget. Ketua LSM Manado Solusi Aji Taher menilai pemberlakuan wajib booster seharusnya didahului dengan sosialisasi masif di tengah masyarakat, termasuk dengan membuat baleo besar di area pelabuhan sehingga semua penumpang yang mau berangkat tahu adanya edaran dari pusat. Beberapa penumpang tidak tahu soal ini, berarti minim sosialisasi. Jangankan penumpang, teman-teman pers juga tidak tahu. Sejatinya, saat memberlakukan aturan baru, instansi yang berkompeten di pelabuhan mengundang wartawan untuk menyampaikan ketentuan baru ini sehingga cepat tersosialisasi, kata Aji. Dalam konteks penurunan penumpang di kapal laut, Aji meminta petugas lebih bijak. Sebaiknya ada dispensasi bagi warga penumpang yang bertiket, apalagi mengambil kamar. Kalau di kamar tidak berinteraksi dengan penumpang lain, ucapnya. Setelah aturan ini sudah diketahui semua warga, baru berlakukan dengan tegas, ujar dia lagi. Menurut Bapak dengan peristiwa yang terjadi tadi bagaimana Pak pandangan Bapak adanya penumpang yang diturunkan karena tidak booster dan barang-barangnya sampai mengalami keterlambatan keberangkatan padahal tiketnya sudah ada. Kementerian Kesehatan dalam ini memberikan kebijakan kurangnya sosialisasi tadi. Kalau enggak ya sudah mumpusau di atas lagi pula kondisi. Iya. Ini dari aspek ekonomi ini kapal bisa bangkrut kalau modelnya seperti ini terus. Iya. Jadi miris seharusnya Kementerian Kesehatan ada kebijakan khusus dalam hal tertentu seperti ini. Dia boleh memberikan dispensasi 1 atau 2 orang aja. gitu ya. Oke. Ini kan tugas peliputan. Iya, betul. Jadi minimnya sosialisasi ya. Harapan agar pihak berwenang melakukan sosialisasi intensif sebelum memberlakukan aturan baru juga disampaikan Ketua Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia Yamin Makwasang. Penurunan penumpang bertiket dari kapal menunjukkan ada yang salah dalam koordinasi pihak terkait di Pelabuhan Manado. Juga minimnya sosialisasi di tengah masyarakat, ungkapnya. Aktivis lokal ini mendapatkan informasi jika KKP Manado ini dan instansi terkait baru melakukan rapat. Setelah rapat langsung ambil keputusan untuk menerapkan aturan tanpa sosialisasi masif ke masyarakat. Jangan begitu, karena ini rugikan adalah masyarakat, ucapnya. Yamin mengaku menangis mengetahui ada penumpang jauh dengan uang pas-pasan. Harus pulang karena aturan yang belum tersosialisasi dengan baik ini. Dipaksa turun saat kapal sudah hendak berangkat, tangga yang sudah mau dilepas. Ini kurang baik, kata warga yang melihat ini seperti mengusir teroris. Mereka iba, katanya. Dikonfirmasi soal ini, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Manado, R. Sadeli, mengatakan
kewenangan soal booster dan PCR sepenuhnya tanggung jawab KKP Manado. Sementara, petugas KKP Manado menegaskan hanya menegakkan aturan. Lihat ini edaran dari Kementerian Perhubungan. Kami juga baru melakukan rapat dengan Kepala KSOP Manado, ujar Fernando Mandagi. Ia dan rekan-rekannya terlihat puas bisa menurunkan penumpang bertiket yang belum mendapatkan suntikan booster. Mereka terkesan tidak mau tahu dengan kesulitan yang dialami penumpang setelah tak terjadi berangkat, terutama yang berasal dari luar Manado. Dari Pelabuhan Kota Manado, Sulawesi Utara, MMC TV mengabarkan.